Jadi dia nongol dari balkon bang. Ada apa mas gitu bang. Saya tertekan, Pak De, nih saya mau putar balik, izin kenapa mas? Mobil saya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kira saya ngeliat itu tuh beruk gede banget bang. Buruk gede di atas rumah itu, di lancipan rumah itu dia lagi begini ya, sambil duduk. Kan jalanan, kanan kirinya hutan. Itu di depan itu api banyak banget bang, kayak obor gitu. Yang ini ada yang ronda ya? Iya biasa ada yang ronda. Tapi itu obor apanya? Gak tau dah, itu orang kayaknya keliling kampung bang. Bang Baris sih, itu bang bukan orang ronda ya, panas pati gitu bang ya. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang liburan ke Dieng. Jadi dia bersama teman-teman ini rame-rame liburan ke Dieng. Jadi dari perjalanan aja tuh sebelum nyampe Dieng udah banyak nih ngalamin kejadian horor sampai di Dieng. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue udah ada Weng. Halo Weng. Bang. Thank you Weng ya. Ya bang. Udah mau nyeritain ini ke sini. Weng, ini kejadian kapan waktu itu? 2019 bulan Juli. 2019. Ya. Berarti udah sekitar ya 5 tahunan yang lalu. 6 tahun yang lalu. Dan ini berapa orang waktu itu pergi ke sana? Bersembilan bang. Rame nih, ya. rame-rame. Ini di Dieng berarti ngalamin kejadian horor apa? Memang pas di jalan udah ada kan katanya ngalamin kejadian horor. Ya di jalan udah dialamin horor itu bang. Terus di mana aja? Ke Dieng. Rencana ke Dieng aja tuh bang. Awalnya. Pas udah 2 hari di Dieng, pengen pulang. Temen saya bilang, kampung gue yuk ke Wonogiri. Di Wonogiri. Iya. Akhirnya ke Wonogiri tuh. Iya, akhirnya udah pas banget nih nganterin si Maria ke Jogja gitu sekalian. Jadi dari Dieng ke Jogja, baru ke Wonogiri. Terakhir. Oke. Di Wonogiri kenapa tuh? Ada apa? Nah, pas kita ke Wonogiri itu ngalamin horor juga tuh bang. Ngalamin horor? Iya. Sama kayak di Dieng berarti? Iya, lebih parah di situ. Lebih parah di Wonogiri? Oke. Ini ditahan dulu ceritanya Weng ya, nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Weng nih, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke. Weng, ini langsung kita mulai Weng ya ceritanya. Oke bang. Awalnya sih kita pertama ke puncak tuh bang, ke puncak sering, tiba-tiba rencana ke Dieng bang. Itu seminggu, iya seminggu itu nyari orang tuh bang. Akhirnya baru berlima, saya, Bang Barisi, Dimas, sama Rehan, sama Kiki. Nah nyari tambahan orang bang. Dapatlah nambah orang, temen si Dimas, temen kerjanya, si Maria, si Rian, sama si Ana, sama si Intan. Di situ masih berbincang-bincang, masih lama tuh bang. Perjalanannya mau di target tanggal berapa kan? Masih samar-samar tuh. Akhirnya dapatlah tanggalnya tuh hari Jumat berangkat tuh. Akhirnya berangkat, kumpul jam 10 malam tuh bang. Di mana waktu itu ngumpul? Kumpulnya di kampungan saya bang, di jalanan di warkop. Kumpul di warkop. Habis itu kumpul nungguin temen yang lain yang pada datang tuh bang. Jam 10 akhirnya langsung jalan tuh bang. Awal sih biasa-biasa aja bang, sampai ke arah Brebes tuh. Akhirnya yang jalan berapa orang tuh itu? Akhirnya 9 orang tuh bang. 9 orang? Iya, akhirnya 9 orang. Cowok semua? Cowok 5, cowok 6, cewek 3. Oke. Muat tuh mobil? Muat bang. Habis itu jalan masih biasa ya bang, makan-makan kan. Apa namanya, masih ketawa-tawa tuh. Siap, nyampe lah di Brebes jam 10 tuh, 10 pagi. Kayak dari Brebes lanjut, masih ketawa-tawa.
Nah akhirnya masuklah tuh ke Banjarnegara nih, temen saya ada kelelahan bang, karena dari semalam nggak tidur bang. Oh, yang bawa mobil nih? Yang bawa mobil sama si Kiki nih, karena dia tahu jalan bang. Dia nggak tidur tuh, kata dia gantian lah, apa gimana gantian nemenin si Dimas, karena nggak ada temennya bang. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk, pindah ke depan, gitu ganti-gantian. Akhirnya dia tidur bang, si Kiki. Di situ udah nggak tahu jalan lagi bang. Akhirnya buka maps tuh. Akhirnya buka maps. Pas buka maps itu masuklah ke desa Karangkobar tuh bang. Karangkobar. Oke. Nah pas masuk ke desa Karangkobar, kita berhentilah di depan gapura itu bang. Jam berapa mas? Masuknya jam 5. Jam 5 itu udah masuk Karangkobar. Subuh tuh ya? 5 sore bang. Oh 5 sore? Iya. Berangkat tadi jam 10 malam. Nyampe jam 5 sore? Iya. Bisa lama amat. Karena supir satu bang. Oh. Istirahat. Oh banyakan istirahat. Iya banyak istirahat. Oh supirnya satu doang. Iya supir satu Dari doang yang 9 bisa. gak ganti-gantian? Gak ada yang bisa bang. Kasihan amat. Masuk dari situ, saya berhenti tuh bang. Bangunin teman saya tuh yang si Kiki tuh. Ini gimana mau putar balik apa gimana? Kata Kiki udah gak apa-apa lanjut aja. Tapi ini bahaya kata dia gitu, serem tempatnya. Tapi gak apa-apa, jalan aja, biasa aja gitu. Kenapa dia bilang serem? Kata dia dari bokapnya dapat cerita bang. Kalau desa itu emang katanya sih bekas orang ketimbun lumpur, longsor gitu. Oh ada tragedi lah. Tragedi lah tahun berapa gitu, saya nggak tahu. Nah kata Kiki udah nggak usah di searching, gak apa-apa jalan aja, berdoa aja berdoa. Akhirnya dia ngomong, udah jangan ada yang tidur. Udah kita bangun aja, bangun semua bangun. Akhirnya bangun tuh bang, masih buka maps tapi itu masih pakai maps. Karena dia juga nggak tahu jalan terus. Akhirnya nyasar tuh kan, di situ bengong. Ini kemana lagi jalan? Soalnya di map arahnya ke sini. Udah tanya aja sama orang gitu kan. Habis itu teman saya turun tuh satu orang yang nanya bang, nanya situ ke warga situ. Akhirnya dikasih tahu jalan tuh bang. Akhirnya dikasih tahu jalan. Akhirnya saya putar balik tuh bang, agak lumayan jauh. Ada 30 menitan itu bang, putar baliknya. Saya megang maps tuh bang, megang handphone. Jadi saya megang handphone di tengah-tengah begini. Habis itu saya jalan ketemu 3 jalur bang. Di maps itu ada 3 bercabang. Oke. Nah, saya juga ngasih tahu ke si Bang Paris itu. Bang Paris kan di depan. Bang ini gimana bang? Mau ke bawah, tengah, apa ke atas? Udah nggak apa-apa, kemana aja gitu kan. Coba ke bawah. Akhirnya dibelokin tuh bang ke bawah. Pas habis ke bawah, itu nyetak bang. Mobil nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Karena ada pagar rumah gitu, rumah gede. Habis dari situ banyak yang ketakutan bang, karena nggak bisa mundur kan mobil, nggak bisa maju juga. Akhirnya Bang Persi bilang kan, oh, udah cari warga, sono tanggung jawab yang pegang handphone gitu. Akhirnya saya tanggung jawab bang, saya tanggung jawab, saya minta teman tuh sama si Rian, karena Rian kan bisa bahasa Jawa dia. Akhirnya Rian turun, saya berdua sama Rian turun. Saya cari warga tuh bang keluar ke jalan raya. Akhirnya ketemu sama ibu-ibu pakai topi camping gitu, habis kayak dari petani gitu dia. Akhirnya Rian bahasa Jawa tuh kayak, "Mbok, saya minta tolong Mbok buat bukain pagar rumah ini. Ada yang punya rumah nggak ya?" Kayak gitu bang. Di situ saya ikutin tuh bang. Bomonya kayak ngomong, enggak, tak antri gitu kan. Akhirnya jalan situ di gerbang itu, sampai gerbang berempat kita diem bang. Kayak masih teriak-teriak gitu manggil-manggil yang punya rumah. Nggak nongol-nongol orangnya bang. Terus saya tanya kan ke mboknya, saya minta izin juga tuh. Mbok, saya minta izin kalau misalnya saya buka pagar ini, apa Mbok berenan buat nungguin saya sampai muter balik gitu bang. Akhirnya mboknya nggak mau bang. Dia bilang ke saya, ngomong kan, saya nggak berani. Kemarin soalnya kejadian, dia ngomong gitu bang. Saya tanya kan, emang kejadian apa Mbok? Udah pergi bang, langsung di rumah itu ada kayak jalur kecil gitu bang, masuk ke perkampungan gitu. Pas masuk ke perkampungan itu langsung tiba-tiba jalan bang, dia nggak pakai ngobrol lagi, nggak pamit nggak apa, langsung hilang aja gitu. Saya nggak lama 2 menit saya panggil lagi bang, pengen cari lagi, pengen tahu rumahnya ini siapa yang punya gitu. Akhirnya saya cari nggak ada bang, orang itu dia hilang aja, nggak tahu jejaknya kemana kan. Tapi rumah itu emang nggak ada nyala lampu atau apapun itu? Mati bang, gelap Total ya? Gelap total. Itu udah maghrib 10 menit lah saya di situ. Lama. Teman saya ini di mobil bertujuh masih ngeliatin saya tuh bang. Masih ngeliatin saya masih diri aja di depan pagar itu kan.
Akhirnya saya panggil, terus akhirnya keluar bang, ibu sama bapak sambil begini dia berdua. Jadi persis rumahnya itu pagar, di sini garasi, rumah, sama kayak di ada balkon gitu bang, balkon. Jadi dia nongol dari balkon bang. Dia keluar dari Iya, balkon situ. jendela itu bang, balkon itu serem banget bang. Gitu. Keluarnya gimana dia? Nongolnya teriak bang kayak, ada apa mas? Gitu kan. Saya nyari tuh bang, pertama masih nyariin. Ini mana orangnya? Pasti kita teriak aja karena kan kita nggak tahu dia ada di mana kan. Saya teriakkan, Pak De, ini saya mau putar balik, izin. Izin kenapa mas? Mobil saya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Saya bisa izin muter balik nggak di dalam rumah ini? Akhirnya dia ngomong, nggak, saya turun. Akhirnya saya ngeliat itu tuh beruk gede banget bang. Buruk gede di atas rumah itu, di lancipan rumah itu dia lagi begini ya, sambil duduk. Loh, Iya. Ngeliatin saya tuh bang, matanya hijau. itu lo yang ngeliat sendiri? Iya, kita ngeliat juga sama Rian. Oh, oke. Rian udah pegangan aja tuh bang, pengen kabur. Saya masih tarik bajunya kan. Diam, saya bilang, diam, jangan kabur. Nah itu posisi saya ngeliat Bruk itu, mobil masih nyerangin saya tuh bang, kayak begini kan. Akhirnya saya diam, saya masih, kalau saya kabur pasti anak kabur semua tuh bang. Datang lah bapak itu datang, dibukain gerbangnya tuh bang. Dibukain gerbangnya, saya masuk ke dalam. Awal masuk ke dalam saya sama si Rian. Akhirnya mobil masuk, muter balik. Itu saya ngeliat monyet banyak banget bang. Di mana? Di rumahnya pada loncat-loncatan. Iya. Di dalam rumah? Nggak di dalam rumah. Iya, di genteng rumahnya itu kan. Di genteng-gentengnya berarti? Jadi kan rumah samping hutan bang, gede. Itu loncat-loncatan aja bang, sambil kayak teriak-teriak kayak monyet gitu bang. Saya masih pegangan aja tuh sama Rian, nggak lepas-lepas bang. Pegangan aja kan sama Rian kayak, gimana Weng? Nah diem. Biarin muter dulu mobil. Akhirnya mobil udah muter, udah sampai ke atas tuh. Akhirnya masih saya sempat ngobrol sama bapak itu. Ditanya, Mas dari mana? Saya di Jakarta pak, mau ke Dieng. Cuman saya tadi dari jam 5 saya disasarin. Gitu katanya. Oh yaudah mas, hati-hati di jalan. Kayak gitu bang. Situ saya juga sempat dagangan panik juga tuh bang. Habis itu saya keluar tuh kayak inisiatif aja, kita pengen pagarnya itu, main nutup pagar. Habis nutup pagar, saya tarik bang berdua sama Rian. Nggak kuat bang pagarnya. Berat. Udah coba berulang kali bang. Akhirnya Rian ke belakang tuh, ke daerah ujung pagar. Dorong nggak mau. Pagarnya pagar roda biasa kan? Iya roda biasa bang. Akhirnya kata orangnya yang punya, udah mas, nggak apa-apa, tinggal aja. Saya aja yang nutup. Saya ngeliatin dulu tuh bang, nggak main pergi aja. Kayak ngeliatin dari luar pagar. Tiba-tiba cuma digini aja bang, pagarnya. Kebuka langsung tutup. Udah Marian mundur tuh kayak, dan cabut pelan. Ya bang ya. Akhirnya saya ngobrol kan, makasih ya, masih pamitan itu pak. Akhirnya mobil saya berhenti tuh bang, agak jauhan. Saya jalan kan, masih nanjak dia dengan jalan jauh. Baru sampai buka mobil tuh bang, masuk ke dalam mobil, langsung cerita bang, wah gila, gue ngeliat Gundurwo. Berempat bang ngeliat Gundurwo bang. Kalau satu doang bohong bang. Ini empat-empatnya bang ngeliat Gundurwo, itu di atas garasi rumahnya. Itu Gundurwo, kata serem banget, matanya merah. Nah itu saya juga ngomong ke teman-teman saya kan, gue diliatin, tapi matanya hijau. Ini bukan Gundurwo, kayak Bruk gitu, gede banget. Saya ngomong gitu kan. Kalau itu gue nggak ngeliat asli, tapi gue ngeliat Gundurwo di dalam mobil itu. Nggak jalan tuh bang, masih diem stay di depan rumah itu. Agak jauh dikit tapi masih stay. Udahlah katanya, jangan diobrolin gitu kan. Kita berdoa belum sampai tujuan. Nah temen saya nih, cewek ini yang bikin aneh si Ana bang. Ana? Iya. Pas masuk ke Karangkobar itu, si Ana itu dari masuk sampai ke arah Dieng itu dia buka kerudung, ditutupin gitu bang. Diem aja begini. Oh. Si Ana itu, dia nggak mau cerita di rumah itu, di perjalanan itu dia nggak mau cerita. Ditutup aja mukanya. Ditutup aja bang. Iya. Kita berjalan lagi, mobil berhenti itu sekitar 5 kali bang. Pertama tanjakan nggak kuat, emang efek nggak kuat. Pas tanjakan itu kita berhenti turun, jalan lagi, nyenterin jalanan tuh bang, nyenterin pakai flash.
Karena udah gak kelihatan kabut kan, kabut turun semua tuh bang, tebel. Itu di sekitar jam 7-an tuh bang. Berhenti ketiga kali itu. 3 kalinya berhenti, itu saya turun bang bertiga. Saya, Rehan, sama Rian. Si Rian ngomong, jangan lihat kemana-mana. Lurus aja lurus. Si Rian ngeliat bang. Saat itu kuburan mulu disebut bang. Lah saya pengen kabur ya. Pengen masuk ke mobil kayak. Ditarik sama si Rian. Diem gak? Kata dia. Ikut terus. Ya jalan lagi tuh, jalan lagi. Saya angkat tangan bang ke mobil. Berhenti. Naik semua. Saya bilang itu bang ke teman-teman saya. Kenapa emang? Jangan cok, serem banget ini, sumpah. Kuburan semua, lu lihat no, kata sepanjang jalan tuh kuburan semua. Si Ana buka kerudung bang. Di situ. Si Ana buka kerudung, baru buka kerudung dia udah ngeliat kuntilanak bang. Di mana dia bilang? Pas kita berhenti itu di tengah kuburan itu bang. Itu apaan? Putih-putih dong gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Kita lagi keadaan panik juga bang. Maksudnya jangan disebut. Ntar aja gitu maksudnya. Akhirnya disebut bang sama dia kan. Itu kuntilanak. Nah supir saya kan orangnya ketakutan ya bang ya. Kayak di mana? Udah mas jangan dengerin biarin aja. Ini orang halu gitu. Akhirnya tutup lagi bang sama dia. Kata Kiki juga sempet kesel tuh bang. Makanya kan gue bilang jangan lewat sini. Di sini tuh ngeri, Karangkobar. Dulu jangan main-main di sini. Hampir adu emosi tuh bang. Ya, saya bilang ya, lalu tidur gitu kan. Lo ngapa tidur? Udah ini gimana jalan satu-satunya? Mau lanjut apa tetap cari rumah warga? Kata Bang Barisi yang paling tua. Udah apa jalan terus. Pelan-pelan aja mas, begitu ya. Ke jalan tuh bang. Udah jalan terus. Ngikutin mobil bang, jadi berhenti ngikutin mobil, ngikut gitu. Itu abis itu keluarlah dari situ jam 10 malam, setengah 11. Itu agak lama tuh bang. Akhirnya keluar dari situ lega tuh bang, bersenang. Oh alhamdulillah selamat. Kita berjalan gede tuh bang, kayak pasar gitu. Berhenti ketemu musola kan, kita berhenti di musola. Terus sholat biar nggak disengin lagi gitu kan. Beli kopi kan temen suka ngopi tuh bang. Beli kopi lah di seberang musola ini. Pas temen beli kopi, baru mesen ditanya tuh bang sama ibu-ibunya. Mas dari mana? Saya dari Jakarta bu. Tapi lewat Karangkobar dia bilang gitu bang. Mas ngapain lewat sini? Orang Jakarta jarang loh lewat sini. Di sini bahaya mas. Kemarin baru ada terjadi longsor. Emang mas nggak pernah lihat berita ada begitu kan? Di sini juga serem mas, digituin. Emang kenapa bu? Ngapain di sini serem? Dulu desanya kayak gimana gitu deh bang pokoknya. Dijelasinnya. Yeah. Cuma ibu-ibunya nggak mau terlalu detail kayak. Temen saya juga anggapnya kayak bercanda aja. Oh udah gitu beli kan. Kira saya kelar dari situ. Nah ini si Ana ini habis kelar sholat pusing bang. Gue pusing teriak-teriak gitu kan. Wah orang sakit nih bang, baru belum apa-apa udah sakit kan. Akhirnya dia berhenti dulu makan. Berhentilah melimpir tuh bang ke tukang pecel lele itu bang, berhenti melimpir. Saya beli obat sendiri. Dan kaki saya dari ada 200 meteran buat nyari obat si Ana ini kan. Saya beli sendiri, dipesenin tuh sambil dipesenin makanan. Saya dapat obatnya bang. Ada saya beli 5 macam tuh obat. Saya bawa lagi ke situ disembuh bang. Udah dibeli obatnya? Sembuh. Akhirnya saya kesel tuh. Jam bercanda, saya bilang gitu kan. Kita sama-sama capek nih. Belum nyampe kita udah capek begitu tadi. Jam bercanda. Akhirnya udah apa-apa simpen itu berguna. Kata temen saya tuh si Kiki. Udah gak usah ribet-ribet tuh makan aja gitu kan. Akhirnya saya makan tuh bang. Akhirnya kelar makan, jalan lagi lanjut. Jam 11:30 sampai ke Dieng. Akhirnya nyari warung di Dieng itu. Akhirnya pas berhenti di warung itu pas banget ada penginapan juga bang di warung itu. Akhirnya temen saya nego homestay itu bang, di situ sekalian mau makan. Akhirnya saya ngobrol bang, mari sih bang berdua. Pas nurin barang turun barang, bawa ke atas langsung sekalian, jadi nggak capek bolak-balik. Saya bawa sih bengong bang di luar, sambil ngerokok. Saya ngitungin orang bang, saya hitungin kok, ini pas gitu 9. Tapi kayak ada merasa kurang bang. Iya, feeling saya tuh bang. Saya diem kan, saya nggak mau cerita ke siapa-siapa. Bang Parisi ngitung juga bang, ngitungin. Tapi ngitungin dia diem juga bang, nggak mau ngasih tahu saya juga. Masih bingung kan. Akhirnya kumpul lah di warung dam itu. Akhirnya mboknya ngomong, udah kalau mau ke atas langsung aja ke atas, di atas kosong kok gitu. Lampu itu di atas gelap bang.
Yang naik Ana, Intan, saya di tangga itu begini bang, berurut. Pas mau naik ke tangga, si Ana ngeliat ibu-ibu sama anak kecil lagi nyusuin bang, digendong. Itu kamar ada sebelah kanan. Dia takut bang, turun, ditabrak lah saya tuh berdua, pengen hampir jatuh tuh bang. Saya pegang tangga kan begini. Apa sih, lu naik? Gitu kan. Tadi dulu itu ada orang gitu kan. Coba bilang ke orangnya dulu gitu kan. Akhirnya turun lagi tuh bang, ke bawahnya. Bo izin bo, nyalain lampu. Soalnya tadi teman saya itu si cewek ngeliat ibu-ibu sama anaknya lagi nyusuin. Perasaan kosong, orang gak ada siapa-siapa kok. Disitu saya makin merinding tuh bang ya kan. Oh si Ana ini dikiranya ada orang beneran. Iya, ada orang beneran di kamar itu bang. Pas dinyalain lampu, itu lampu langsung nyala bang di kamar itu. Itu kamar cuma 2 bang, di sebelah kanan gak ada kamar. Ternyata itu kamar cuma 2. Oke. Sebelah kiri Sebelah kanan itu nggak ada, kosong. Dia bilang kan, lo ngeliat kan tadi sini ada kamar, ada pintu. Iya. Wah ini nggak beres kata dia. emang ada kamar tadi lu lihat juga ada Iya kamar? bang, berarti gue ngeliat bang, ada pintu. Kok aneh ya? Berubah gitu bangunan. Si anak pertama di atas itu, di makanya dia ngeh itu ada kamar, karena di kasur itu bang dia lagi nyusuin anak kecil. Ya, lu juga lihat kamarnya. Kamarnya, tapi itunya gue nggak Iya, lihat. kamarnya tapi lihat. Iya, makanya dia sempat lari, nabrak lagi, turun. Itu dia ngeliat tuh. Bang Baris sih yang lebih dewasa daripada kita orang, kayak naik, semua naik. Jangan ada yang ini. Udah capek udah gitu. Naik akhirnya bagi 2 kamar. Laki-laki 2 orang tamu semua tuh bang. Cewek di kamar sebelah ke kiri. Saya ngobrol lah sama Baris itu di kasur bang. Belum ngomong-ngapain, belum ganti baju kan, masih ngobrol. Bang, sini deh bang. Gue pengen cerita, ngapa bang? Lu ngerasain gak sih bang, kita orang-orang dihitungin bang di situ. Kita lagi ngituin orang, kok ini kurang gitu. Akhirnya Rian, Rehan, Kiki nimbrung tuh bang. Ada apaan? Lu berasa orang kurang gak sih? Nah teman saya nyeletuk kan, pasti ya lu gitu. Tapi emang gitu. gak ada yang kurang kan? Gak ada yang kurang bang, pas. Cuman berasa ada yang kurang. Berasa ada yang kurang. Berasa ada yang ketinggalan. Iya. Siapa nih? Siapanya gitu. Oke. Karena kita berhenti terus kan di perjalanan di Karangobar itu. Ya. Ada yang turun, ada yang naik. Akhirnya dihitungin tetep pas. Sampai cek ke mobil, apa yang kurang ya? Masih gak enak hati tuh bang. Berdua Bang Baris sih akhirnya. Udahlah ngopi. Akhirnya keluar tuh bang ke dia, ke tulisan dia. Ngopi, ngobrol-ngobrol, masih nanya, nih villa kayaknya omsetnya kita kurang enak. Apa kita cari lagi yuk gitu kan. Kita mau sehari lagi di sini. Kata Bang Baris sih udah enggak apa-apa, boleh kalau mau sehari lagi di sini. Akhirnya sehari lagi tuh bang nginep di situ. Tidur situ kan, makan. Masih di situ tuh. Liburannya di situ berarti nginep di situ. Penginapannya itu bang, enggak ada yang kemana-mana. Tapi itu Gak ada ke wisata. Itu udah di atasnya apa masih udah agak turun? Itu di atas Dieng bang. Di atasnya banget. Iya di atas banget. Pas buat tulisan Dieng itu. Oh, deket situ. Iya. Enak banget dong itu adem. Wah dingin banget Parah bang. ya. Kabutnya mantep sih itu. Dingin banget itu. Iya mantep banget itu bang. Si Kiki ini bang punya ide sendiri tuh dia tuh. Gue punya villa kayaknya nih satu temen kenalan. Kita cari yuk. Akhirnya dapet bang. Katanya viral tuh villanya. Di situ juga? Iya. Emang enak bang. Dapat situ. Sore itu bang nyari dapet. Akhirnya pindah villa. Pamit lah sama mboknya. Akhirnya pahit sama mboknya. Ini bikin heran lagi si Ana bang. Itu ada 3 cewek yang dicium Ana bang. Pas pamit. Ciumnya gimana? Dicium kening bang kayak anak sendiri. Sama mboknya. Sama mboknya? Iya. Dia ngomong hati-hati ya. Jagain anak. Jangan sampai kenapa-napa. Hah? Iya bang. Mbok yang di dia ngomong gitu? Iya, saya yang punya rumah itu. Kayak, saya kan baru pertama kayak, ini apaan sih gitu. Kita biasa aja pada liburan. Saya tanya dia, udah pernah kesini? Enggak. Ini juga baru pertama kali jalan-jalan ke sini. Oh, dia baru pertama kali juga ke Dieng? Ke Dieng bang. Oke. Ya udahlah, nggak usah mikir ke situ tuh bang. Ya udah jalan-jalan gitu. Gak jalan tuh bang ke villa yang awal yang dapat lagi nih. Ya villa selanjutnya. Iya villa selanjutnya. Kira dapat jam 7 kita tuh udah prepare semua tuh bang di dalam villa itu. Ngobrol. Temen saya nyeletuk nih si Maria ini. Ada mau minum gak? Kita beli minum yuk waktu itu kan.
di tempat Mbok itu dagang. Saya nyari bang, cuman nggak tahu tempatnya. Ternyata si cewek ini, si Maria ini tahu. Minum lah di situ bang. Minum di situ semuanya, si Maria ini nggak minum bang. Ngerjain yang berlima laki-laki semua. Tepar bang akhirnya tuh. Gak ada yang sadar sama sekali. Udah parah di situ kan. Di villa yang baru itu udah parah bang. Kan awalnya kan emang niat mau sambil sunrise ke Sikunir tuh bang. Nah teman saya ini supir kemabukan bang. Gak sadar itu dia. Dibangunin gak mau kan. Udah jam 2:30 tuh bang. Nah, akhirnya dibangunin semua tuh. Yang bangun saya, Ana, Intan, Maria, Kiki, sama Marian tuh bertujuh yang bangun. Yang tidur Bang Parisi sama si Dimas. Oke. Nah dibangunin lah supir ini bang. Ayo mas bangun gak? Dia marah bang. Makannya jangan pernah minum. Gue kayak gini kan lu paksa jadi nggak biar bisa bawa mobil mau gitu kan bang. Pada berdebat tuh bang. Cuma mamanya. Udah kalau emang gak mau diajak kita jalan kaki bisa kok gitu kan. Kakak tuh bang akhirnya beli jalan kaki bang. Saya ditahan lah masih Ana. Jangan ikut. Lu bahaya katanya. Soalnya lu belum sadar gitu kan. Akhirnya yaudah bang saya nemenin berempat tuh akhirnya di villa itu. Yang jalan si Intan, Maria, Kiki, Rehan, sama si Rian. Saya nahan di berempat di villa itu bang. Mana tuh? Iya. Jam 3 itu, jam 4 lah di jalan. Baru jalan sampai kayak ada ketemu hutan-hutan gitu bang. Dan dikasih duit, ada dupa gitu bang. Iya, yang biasa ditaruh-taruh di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Normal emang di sana. Di sana kan banyak kayak gitu-gitu bang. Iya, banyak. Cuma ada duit di receh-receh gitu bang. Terus kata teman saya, kata Kiki, kayak yang tahu dia orang Jawa gitu kan, adatnya, cuman dia bilang ada sepercer pun yang diambil. Itu takutnya kenapa-napa. Nah akhirnya si berjalan terus tuh teman saya lagi kencing bang, diketawain bang sama monyet di atas kepalanya. Teman saya lagi kencing juga, dikencingin lagi bang, dikencingin balik bang. Hah? Iya sama monyet. Iya. Akhirnya dia sempet pengen lari tuh bang. Cuma bener-bener pegangan tangan terus tuh. Udah jalan jangan jauh-jauh. Nah handphone teman saya hilang bang di situ. Habis hilang dia sukses lah tuh ke Sikunir. Hah? Sukses dia. Tapi handphone hilang. Handphone hilang. Kenapa? Jatuh bang, nggak tahu di mana. Oh. Pas jatuhnya dia di gara-gara ngeliat monyet itu bang, yang ngetawain dia. Kan monyet di atas kepala dia tuh loncat-loncatan. Pas dia lagi kencing gitu, dia agak sempet panik, langsung jalan bang. Jatuh di situ HP-nya. Oh dia nggak dicari lagi nggak ketemu? Nggak ketemu. Akhirnya ditelepon kan, sama teman-teman saya tuh telepon handphonenya. Akhirnya dapat bang sama warga. Oh ketemu sama warga. Ketemu sama warga. Dibalikin. Wih baik banget ya warga sana ya. Dia ngomong kan, ini siapa itu? Oh ini saya punya handphone pak. Ini handphone mas, bener ya? Iya, coba minta polanya. Teman saya udah pasrah. Kalau yang mau diambil silakan. Mau dibalikin, saya tanggung jawab itu mau ngasih bas budi lah bang gitu kan. Teman saya bilang beli rokok lah 2 bungkus tuh bang teman saya. Akhirnya teman saya ke situ bang. Habis teman saya ke situ saya dikasih rokok nggak mau bang. Marah dia. Saya tabiat di Jawa tuh nggak pernah ada barang saya nemuin barang dikasih saya nggak mau. Buat hak saya, udah buat kamu aja. Oh gitu pak, makasih banyak pak. Dikasih minum bang di situ bang di dalam rumahnya itu. Akhirnya dikasih minum dia pamit tuh pulang. Pamit ke villa saya tuh. Akhirnya jam 7, jam 8 jalan lagi tuh bang ke wisata jalan kaki. Mobil ditinggal tuh bang. Jalan kaki lah ke telaga. Pas saya masuk tuh bang, kan ada gua tuh bang. Saya pengen foto bang, saya ajak Kiki. Saya kalau udah apa-apa kan emang Kiki terus kan yang fotoin saya tuh. Ki foto Kiki, di gua Ki, cakep Ki. Si Ana narik saya bang, jangan. Saya tanya emang kenapa? Gak dikasih tahu tuh bang. Akhirnya yaudahlah saya cuek lagi jalan lagi tuh bang. Sampailah di jembatan panjang gitu, nyebrangin danau itu. Saya minta foto tuh sama si Ana. Sebelum masuk itu udah ketakutan gitu bang. Jaket saya diambil. Terus sama kupluk diambil, ditutupin mata segini doang bang. Segini doang matanya. Oke. Kelihatan sama jalanan dia. Dia nggak mau ngeliat kemana-mana dan nunduk aja. Akhirnya saya sama Rehan duluan berdua jalan. Akhirnya saya nemu 100 tuh bang, 100.000. Saya bilang ke Rehan, wah ini lumayan nih buat anak-anak makan. Saya bilang gitu kan. Nggak saya kantongin sendiri bang. Saya juga nggak takut kan. Dari situ keluar jam 4 tuh bang dari telaga itu.
Akhirnya jalan tuh, saya bilang kan ke semuanya tuh, ayo kita makan yuk, gue bayarin. Saya bilang gitu bang. Si Kiki bingung tuh, lu dari mana? Dia bilang gitu. Udah ada, yuk kita makan. Nah saya pengen duduk kan bareng sama Ryan berdua nih bang. Si Ana ngerebut kursi saya tuh bang. Pas ngerebut kursi saya bilang kan, lu di depan aja situ, jangan di sini. Saya bilang gitu bang. Akhirnya dia ngambek bang, keluar jalanan. Itu posisi udah pengen maghrib. Akhirnya dia makan. Habis makan piring ditaruh di luar, langsung pergi ke villa bang. Kita berlapan masih ketawa-tawa, masih ngobrol. Akhirnya cewek nanya ini dia kemana gitu kan. Dia kemana nih? Udah di sono kali di villa. Coba cari kunci sama gua soalnya gitu sama si Dimas. Akhirnya cewek-cewek pada nyusul tuh bang. Dimas ngikut. Nyusulin si Ana. Iya, sama Dimas ngikut. Tinggal kita berlima tuh di situ ngobrol-ngobrol, ngerokok sebat kan. Di situ ada kepila yuk, udah dingin gitu kan. Kepila dingin. Ternyata dia lagi nangis bang. Di sana ini kayak biarin lah orang. Mungkin tadi bercanda kan yang saya omongin, saya usir gitu kan. Akhirnya masuk kamar semua. Pada bingung itu kenapa orang nangis itu. Nah itu temen lu Tan gitu kan. Ini karena temen Intan kan yang dekat. Kata Intan nggak tahu dah, gue nggak mau, capek dari tadi gue tanya-tanya nggak mau jawab. Satu-satu tuh bang datang ke si anak itu bang, nggak mau diem bang, masih nangis terus. Saya masuk tuh bang, saya ke situ sendiri di situ. Langsung ngerangkul gitu bang, langsung dirangkul. Siapa? Anaknya sama saya. Nah, langsung ngerangkul. Lu kenapa? Dia langsung ngerangkul lu? Iya langsung diem bang. Hah? Langsung diem dia. Demen kali sama lu. Nggak tahu tuh bang. Dia begitu kan diem. Ayo masuk gitu ke dalam gitu kan. Mau bang. Mana pada bingung, lu kenapa gitu kan. Si Anang bilang itu awal di telaga itu bang. Kenapa di telaga itu ada apa? Di gua itu dia ngeliat ini bang, orang betapa. Orang betapa. Iya. Terus katanya dia ngeliat orang betapa, makanya saya dilarang. Dilarang foto di situ. Iya, kata saya dipegang sama orang situ katanya. Terus yang buat dia nangis kenapa? Yang dia nangis itu bang, masih kepikiran nama yang di jembatan itu bang. Di jembatan itu dia ngeliat ular, cuman kepalanya kepala orang bang. Oh Yaudah akhirnya situ Jogja tuh bang akhirnya. ke Jogja. Ya ke Jogja. Abis Malam pergi itu. Jogja tuh. Iya malam itu. Nganter si Maria bang. Maria. Nah teman saya ngomong, kita berhenti di Jogja dulu yuk. Mau pengen lihat angklung nganter gitu. Akhirnya parkir lah di Malioboro itu, parkir di mall apa gitu saya nggak tahu tuh. Akhirnya di situ sebentar doang tuh bang, agak 10 menitan. Akhirnya pas udah kelar itu ke kampung teman saya tuh bang, malam-malam bang jalan jam 11-an. Ke kampung teman saya berhenti jalan sampai ke Cilacap tuh. Itu tuh berhenti bang. Lu. Di Cilacap tuh bang, pada bengong nih. Di Cilacap cok, lu udah tahu jalannya. Udah kita berhenti dulu di warung tuh. Di warung tuh juga aneh bang. Pas di warung itu, warung buka 2. Pas udah berhenti, cuma 1 bang yang buka. Teman saya kan capean tuh bawa mobil, tidur situ. Kata teman saya, udah dikit lagi nih Wonogiri, tinggal 2 jam lagi. Mau lanjut gak? Lanjut tuh bang, Wonogiri bang. Oh mau niatnya ke Wonogiri habis itu? Ya habis itu mau ke Wonogiri. Jalan lagi kan ke kampung Sirian itu bang. Kata dia udah tenang. Di situ mbah gue cuman tidur bertiga. Udah nggak apa-apa katanya. Dari telepon kok dari sore. Kata nyaman, katanya nggak apa-apa. Kalau emang mau mampir, masuk tuh bang. Di gerbang di Gapura itu. Pertama sih aman-aman aja bang. Ini udah sampai Wonogiri nih? Iya udah sampai Wonogiri tuh bang. Desa apa itu saya lupa. Akhirnya masuk. Pas masuk terus. Hutan Balantara bang. Hutan karet. Oke. Nggak ada rumah sama sekali bang. Ini beneran kampung lu? Iya. Abis Gapura tuh hutan semua bang. Oke. Sampai nggak ada rumah. Iya. Pas dari Gapura itu cuman 15 menitan sampai jalan terus sampai situ. Baru ada rumah tuh. Baru ada rumah dia sendiri bang. Rumah neneknya. Akhirnya masuk situ jam 1-an bang. Akhirnya neneknya keluar bertiga. Pas bertiga udah keluar kan salam-salam semua tuh. Katanya kalau mau capek udah tidur dulu istirahat di dalam. Tapi anak gak ada yang masuk rumahnya bang awalnya. Karena takut bang. Rumahnya tuh kayak pondok gitu bang. Pendopo. Iya kayak pendopo gitu. Kayak bambu zaman dulu, rumah zaman dulu. Rumah-rumah pendopo. Iya. Akhirnya temen kita si Rehan ini bilang kan, orang gak bisa diem bang emang dia bang. Bakar singkong kan? Bilang kan, bakar singkong. Boleh gak cabutin? Begitu bang. Hah?
bakar singkong. Bakar singkong. Iya, nyambut mau jam 2 malam nyambut singkong bang. Saya nyambutin masih aman-aman itu bang, nyambutin singkongnya kan, masih ngobrol-ngobrol. Nah saya pikir kan di sana rumah tuh bang, di depan rumahnya si neneknya Rian ini rumah. Ya kan masih ngobrol, udah bakar-bakar depan rumahnya dia tuh, bakar-bakar. Belum ada yang masuk ke rumahnya tuh bang, satu pun belum ada yang masuk ke rumahnya, masih di luar. Pas singkong udah agak lumayan bisa dimakan, itu ngeliat api bang di depan rumah itu kan jalanan, kanan kirinya hutan. Itu di depan itu api banyak banget bang, kayak obor gitu. Kan saya bilang ke Rian, Yan ini ada yang ronda Yan. Iya biasa ada yang ronda. Oke. Tapi itu obor apa ya? Gak tau dah, itu orang kayaknya keliling kampung bang. Mas nggak beres nih kata Rian gitu bang. Udah gak beres nih. Kenapa? Kok pada takut? Bang Baris sih, itu bang bukan orang ronda Yan, panas pati gitu bang Yan. Coba dulu lihat ntar pagi. Ini matiin dulu apinya, matiin apinya. Pas matiin apinya, masuk lagi tuh bang ke rumah itu bang. Nah teman saya ini cewek ini tiba-tiba ada di ruangan kamar neneknya Rian itu bang. Nyariin tuh bang saya bang. Anak orang kan hilang takutnya. Ternyata di kamar itu bang. Tapi nggak ada yang berani masuk. Di kamar neneknya. Iya. Dia lagi di kasur, neneknya di kasur bertiga duduk tuh. Temen saya dua di bawah bang. Ngapain? Gak tahu tuh bang. Duduk gimana di bawah? Di bawah ini, di lantai. Gini aja, sila gitu. Iya, sila aja begini bang, nanti gini. Neneknya sambil ngobrol gitu. Saya heran kan, ini orang pada nggak kenal gitu. Si Rian aja ngajak ngobrol gitu. Siapa aja cewek yang di dalam situ? Si Ana sama Intan. Si Ana sama Intan. Iya. Akhirnya malam itu masih lanjut tuh bang. Si Kiki yang masih Rehan yang dikerjain. Saya udah pada tidur semua, tinggal Kiki sama Rehan. Sambil main ML tuh bang. Ini meja, ini Kiki, ini Rehan. Naruh korek di tengah-tengah bang. Naruh apa? Korek sambil ngerokok kan. Korek loncat bang ke bawah. Tatap-tatapan dia. Serius lu? Iya. Dan diem. Ayo kita tidur dulu. Kata Kiki, gue lapar mas. Dia ngomong ke Rehan gitu. Terus gimana? Mas dulu yuk temenin. Lu gak takut? Udah yuk. Apa namanya? Temenin. Dan akhirnya masuk mie bang, masih berlanjut deh bang, nggak tidur. Masuk mie bang, di situ ceritanya kan, pakai tungku yang apa namanya, yang bara yang dibakar itu tuh bang. Dipakai yang masakan yang lama, orang dulu. Akhirnya dimasak lah di situ. Masih masak itu, keadaan masak itu si Rehan ngeliat neneknya Rian bang, lagi diri di lorong dapur itu bang. Jadi dia masak di sini. Ini ada lorong dapur mau ke arah dapur gitu bang. Sebelah mana? Sebelah kanan? Sebelah kanan. Oke. Pas dia ngeliat begitu agak pengen kabur tuh bang sama Kiki. Kata Rian, Ki gue jalan lagi. Dimas gue juga takut mas, diem, jangan bikin takut gitu kan. Pas nengok neneknya Rian bang. Bukan kuntilanak? Bukan. Tapi dia ngeliat kuntilanak. Si Rian ini ngehnya kuntilanak bang. Ngehnya orang soalnya rambutnya putih, pakai baju putih semua bang. Dia ajak ngobrol, diem aja bang neneknya. Akhirnya pas kompornya dimatiin tuh bang, kayu-kayunya dimatiin kan. Kenapa neneknya diem aja di situ? Gak tau bang, ngeliatin dia aja tuh. Akhirnya dia ngomong, udah kita gak usah ada aneh-aneh di kampung orang. Kita tidur aja dah, besok kita mau pergi lagi ke daerah Klaten. Kan kita mau pulang arah lagi tuh bang. Pas balik dari situ, si Ana ini kan pamit tuh bang semuanya. Pamit semuanya kan ke mbahnya. Bilang makasih tuh bang kan, makasih semuanya. Si Ana ini dicium bang sendiri bang, sama mbahnya Rian. Dicium? Iya. Sama mbahnya Rian? Iya. Diciumnya gimana? Dicium kening gitu bang. Cium kening sama lagi? Kayak di yang itu. Oke. Sama kejadiannya. Akhirnya padahal si yang cucunya Rian kan. Tapi dia nggak diapa-apain bang. Cucu yang tertukar anjir. Iya masalah ini kan. Katanya nih orang jaga-jaga katanya. Oh gitu juga iya, ngomong sama. Makanya dibawa ke ruangan itu, dia tahu bang. Orang ini bukan orang sembarangan. Kayak pamit akhirnya pulang tuh bang. Cerita lah di situ. Itu malam itu mah kayaknya rumah lu serem tuh Yan. Itu Banaspati Yan, bukan orang ronda. Itu gue ngeliat juga Banaspati. Orang soalnya itu banyak banget bang, jejer begitu bang. Itu ada 10 bang, api jalan gitu. Saya baru pertama kali ngeliat juga kayak gitu. Gak mungkin orang ronda kan di tengah hutan. Iya ngapain mau dirondain? Iya kan. Akhirnya habis dari situ ke Klaten, udah kecapean bang temen saya.
karena dia bawa mobil sendiri kan. Iya, nggak ada Sempet gantian. nyasar juga tuh kemana, ke Solo. Nggak gantian tuh. Iya nggak gantian sampai ke rumah Brimob bang. Masuk ke rumah Brimob di sono. Akhirnya capek tuh kayak udahlah kita pulang yuk. Akhirnya pulang tuh bang. Berhenti di Semarang tuh bang, di area Semarang. Pas mau balik tuh berhenti di Semarang. Iya, baru buka cerita si Ana bang, baru buka mulut. Awalnya si Ana ini di perjalanan nggak pernah ngobrol bang sama orang. Di rest area dia baru cerita semua. Dia ngeliat apa aja di sini, rumahnya Rian, terus di Dieng. Apa? Dilihat. Di rumahnya Rian itu serem bang. Itu orang berilmu semua katanya. Yang di mana? Rumah Rian. Yang di desanya yang di Wonogiri. Wonogiri, ya di Wonogiri. Dia bilang apa ceritanya? Kata neneknya emang orang bisa. Neneknya itu. Iya. Katanya itu orang bukan orang sembarangan. Makanya dia ngajak gua ngobrol. Ternyata dia tahu kalau misalnya si Ana ini ada yang jagain. Selain tukar cerita tuh bang dia bang. Kayak bahas-bahas gituan. Oh iya. Terus apa lagi cerita apa lagi pas ada di Wonogiri itu? Katanya kalau kita pas masuk Gapura itu orang udah banyak banget tuh setan-setan apa aja ada bang. Kayak yang selamatin kita sambil jalan gitu. Yang pas di hutan-hutan itu ya? Iya, pas di depan Gapura itu bang. Pas di Wonogiri dia ngeliat, dia juga orang itu menggede. Cuman dia diem, orang yang nggak mau cerita-cerita orang. Dia nggak takut bang. Kayak udah biar aja gitu. Banyak dia cerita tuh sama nyarian bang. Tapi nggak bisa nggak ngasih speak up ke anak-anak bang, nggak mau dia. Jadi neneknya itu orang bisa juga ya? Iya. Makanya pas baru pertama kali itu langsung diajak si Ana bang. Nah si Intan ini ngikut bang, ikut ke kamar dia. Oh yang diajak ini tuh si Ana. Iya. Awalnya perjalanan di Karangkobar juga dia cerita bang. Semuanya dia ngeliat. Kata kita disengin. Yang ada beruk itu ya? Iya. Yang lu lihat ada beruk gitu? Ana bilang. Genderuwo gitu? Iya, Ana bilang. Kita tuh nyasar ke rumah pesugihan. Makanya gue gak mau ngomong. Dia pusing bang katanya. Energinya dia kayak terkuras gitu bang. Karena beradu gitu katanya. Dia juga capek. Udah kecapean juga. Melihat hal yang begitu. Makanya pas ditanya, gue kenapa pakai kerudung terus tuh bang? Iya, alasan gue pakai kerudung terus itu. Gue ngeliat kuntilanak di mana-mana, berdiri di setiap jalanan. Mana gue nggak mau, takutnya gue sebut lu pada marah gitu kan. Terus anak-anak pernah nanya tuh bang, kok lu bisa dicium sama orang mbok yang di Dieng sama neneknya Rian? Dia cerita tuh bang, ya karena kalau orang bisa sama-sama bisa, dia bakal paham sama dunia gitu. Dia pasti ngejaga juga. Ini juga si Weng, kalau ngomong jangan sembarangan. Kenapa pas di telaga dilarang? Itu di telaga tuh bukan orang semua, dia bilang gitu bang. Itu setan apa aja ada bang, lengkap tadi gitu bang. Terus dia ngomong, terus lu kenapa nangis? Iya gue nangis karena gue belum pernah ngeliat setan yang makhluk yang ular kepala orang bang. Dia belum pernah ngeliat semasa hidupnya. Tapi baru kali itu dia ngeliat orang itu, dia langsung nangis bang. Dia ketakutan. Kalau duit 100.000 itu pas di jalan itu si Ana bilang itu nggak masalah bang, kayak aman. Cuman dia masalahnya tuh di goa itu bang, ngeliat orang betapa gitu. Udah umuran ratusan tahun kata dia. Saya sempat nggak percaya kan, kayak ini beneran lu cerita kayak gini. Akhirnya anak dikumpulin tuh. Emang lu pada ngeliat apaan aja sih? Emang di perjalanan di area itu lama bang, berhenti tuh di Semarang. Jadi cerita-cerita. Iya, agak 3 jaman tuh di situ, permakan, berlain lagi kan bercerita. Kita masih diikutin nggak? Nggak kok aman, nggak diikutin. Tapi kok ada feeling ini kok badan gue berat gitu kan. Coba liatin lah gitu kan. Jadi kita pulang sampai rumah nggak ada yang sakit kayak gitu bang. Akhirnya teman saya nelpon bapaknya bang yang bisa, si Bang Paris ini. Pi, coba liatin Pi. Yang anak-anak di sini, soalnya anak-anak semua pada bingung, pada kebingungan di situ bang. Kenapa nih si anak ini? Papi teman saya itu Bang Parisi bilang, itu teman lu orang indigo, makanya lu disengin terus. Dia bisa ngeliat, makanya energi-energi yang lain keserap sama dia semua bang. Oh, karena ada kejadian itu karena ada yang indigo. Iya. Jadi kalau nggak ada yang indigo itu harusnya aman-aman aja bang, perjalanan iya normal-normal aja. Karena dia sefrekuensi sama si mereka nih yang tidak terlihat, jadinya yang nggak terlihat juga ikutan. Notice ada dia nih. Kayak temen saya nih gitu. Iya. Kayak magnet jadinya. Iya magnet gitu bang. Paham. Nempel ke dia semua tuh. Memang begitu sih biasanya.
Nah, akhirnya saya pulang tuh bang. Di rumah saya pas buat ada hajatan. Ternyata saya ketemu saudara saya nih bang. Ketemu saudara saya kan. Karena baru ketemu lagi tuh bang. Udah 3 tahun gak ketemu. Ditanya tuh, habis dari mana? Dari Dieng. Lah, dari Dieng? Kapan? Kemarin. Lama kemarin udah dari Dieng dong gitu bang. Lu lihat mana? Lihat Karang Kobar mak. Kita ceritain juga tuh bang. Lihat Karang Kobar mak. Gini serem jalanannya. Lah, emak jatuh di situ dong gitu bang. Jatuh sama rombongan motornya bang Nmax. Dari Dieng rame dia ke sono. Jalan konvoy. Jatuh bang di situ bang. Lu lihat sini kan? Iya, tapi malam mak. Iya ini malam juga. Di situ emang serem. Jadi rombongannya dia dilihatin juga bang. Kuntilanak gitu bang. Oh, serem berarti daerah situ ya? Iya, dari situ. Akhirnya nge-recapnya tuh di rest area Semarang tuh. Si Ana baru nge-recap semua tuh kejadiannya dari di Dieng terus Semuanya. sampai di Wonogiri terakhir ya. Iya. Di recap semua sama dia kejadian apa yang terjadi sebenarnya dan terjawab sama dia semua berarti ya. Dan memang dia ya emang notabene-nya orang yang bisa, lu nggak tahu ya itu ya dari awal. Baru kenal bang. Ya baru ketemu itu kan. Iya baru ketemu itu. Lo awalnya apaan sih nih cewek freak banget berarti Iya gitu freak ya? banget kayak ditutupin gitu bang. Ditutupin kayak Ternyata itu ya. biasa aja gitu. Kayak dia sepanjang jalan seminggu perjalanan itu dia nggak ada obrolan bang. Tiba-tiba pas di Semarang dia banyak ngobrol. Berarti total berapa lama tuh? Dari berapa lama liburannya? Dari total berangkat sampai pulang? Dari berangkat kita ke Dieng itu 2 hari. Dieng 2 hari. Nah, terus? Turunlah ke Jogja hari ketiga. Hari ketiga turun ke Jogja. Pas di Jogja kita mau ke Wonogiri tuh bang, hari ketiganya tuh. Di Wonogiri ketiga kita nginep lah 4 hari lah di sana. Di mana? Di Wonogiri. Total berapa hari jadinya? 4 hari tuh, baru 4 hari. Enggak total semua. Total semua seminggu. Seminggu tuh. Iya. Seminggu dengan jalan-jalan ke sana ke sini dengan 1 orang yang bisa bawa mobil. Luar biasa. Tidak ada yang gantian ya. Itu udah ngantuk aja bang. Subuhin sama Kiranti bang. Kiranti yang buat cewek PMS. Dibeliin tuh bisa 10 botol bang. Kalau gue juga gue kuat juga, maksudnya bawa mobil dari Jakarta sampai Malang pun kuat, tapi cuman tektok langsung. Sampai Malang ya istirahat udah nggak kemana-mana lagi. Nah, tapi kalau yang kesini capek juga itu. Sendiri bang? Iya sendiri capek pasti capek. Kalau kesana kemari. Oke berarti ini udah semua diceritain ya bang ya. Iya bang. Berarti ini kalau si Ana mau cerita nih, harusnya dia bisa nih. Kayaknya orangnya orang kajian bang, takutnya. Orangnya pendiam juga ya? Iya takutnya tertutup. Apa ya gitu ya, takutnya ngebuka aib dia gitu. Padahal mah gak apa-apa sih sebenarnya. Emang nggak buka aib lah. Enggak, takutnya tangannya dia orang ini gitu. Oh iya benar. Paham bang. Asik nih kita korek nih nanti dia. Siapa tahu dia mau, kalau nggak mau ya udah. Iya. Terus ini Weng, thank you banget ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Pokoknya sukses selalu, sehat dimanapun lu berada ya. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nanti pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Itu langsung nyambung ke WA kita. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Weng juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.